Saat Feng Tianxing mengesampingkan masalah ini, masalah saat ini akhirnya kembali ke tempat yang seharusnya dia jelaskan. Aku memanggilmu ke sini hari ini. Pelatihannya baru saja dimulai. Kamu sebaiknya mengukir setiap kata yang aku katakan di tulangmu, dan biarkan bawahanmu juga mengukirnya di tulangmu. Jika ada yang berani tidak mematuhi apa yang aku katakan, aku akan melakukannya lakukan sendiri. Buat dia jantung digali dari dadanya. Feng Tianxing mengulurkan tangannya dan menunjukkan cakar tajam di depan setan. Pertama, itu akan dilarang di masa depan. Kedua, setelah 10 hari pertama pelatihan pasukan kolektif harus diikuti dengan ketat. Ketiga, di kamp militer, saya adalah Raja Surga, dan siapapun yang berani menentang apa yang saya katakan, siapapun yang berani tidak patuh, siapa yang berani mengkritik, akan mati. Meninggalkan 3 kata ini, Feng Tianxing berdiri dan melirik iblis yang tertegun. 3 poin sederhana dan jelas ini jelas bukan sesuatu yang bisa dipikirkan oleh orang bodoh. Dengan penekanan pada kekuatan dan persyaratan seperti itu, jelas bahwa Feng Tianxing dan semua iblis memiliki metode memerintah yang berbeda. Kekhasan poin ini, masih ada setan yang skeptis, tetapi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengetahui betapa pentingnya 3 poin yang dibicarakan Feng Tianxing sekarang. Hanya sekarang, masih ada keraguan di mata iblis-iblis ini. Jika Anda berjanji, Anda harus melaksanakannya, jika tidak maka akan mati. Tidak ada yang akan dengan mudah menyetujui hal semacam ini. Adegan seperti itu jelas diharapkan oleh Feng Tianxing. Melihat ekspresimu, kamu tampak sedikit tidak puas. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Jika ada yang tidak mau, naiklah. Aku akan bertarung denganmu, dan lihat apakah pria di matamu itu memenuhi syarat. Begitu kata-kata itu jatuh, iblis berdiri, dan saat berikutnya, Feng Tianxing terbang keluar, menendangnya puluhan meter jauhnya, dan berguling di tanah beberapa kali sebelum berhenti, sedikit berdiri untuk malu. Serangan diam-diam. Feng Tianxing mengangkat mulutnya sedikit dan mengaitkan tangannya. Tapi Demon Rache tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Karena perbedaan kecepatannya terlalu besar untuk dia terima. Kedua belah pihak awalnya terpisah setidaknya 10 meter, tetapi mereka tiba dalam sekejap, dan mereka mampu menendangnya sejauh puluhan meter. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh iblis biasa. Betapa kuatnya tubuh ras iblis. Jika tidak ada kekuatan untuk menghancurkannya, reaksi seperti itu tidak akan pernah terjadi. Saya mengaku kalah. Saya akan melaksanakan rencana apapun dari Tuan Feng, kecuali membiarkan saya mati. Sebelum kata-kata itu selesai, ras iblis menatap kosong ke arah Feng Tianxing yang muncul di depannya, dengan ekspresi kosong di wajahnya. Feng Tianxing diam-diam menarik tangannya dari dadanya, disertai dengan detak jantung yang panas. Di depan klan iblis yang belum mati, sambil menonton, dia meremas jantungnya dengan tangannya sendiri. Kecuali dia memiliki kesempatan untuk melakukan penyeberangan yang luar biasa, dia dapat membiarkan Feng Tianxing menyelamatkannya. Jika tidak, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Feng Tianxing mengibaskan noda darah di tangannya, lalu berbalik dengan ringan dengan tangan di punggungnya. Apakah kamu punya keberatan sekarang? Sekelompok setan diam. Ini adalah pertama kalinya mereka menyadari bahwa kekuatan Feng Tianxing telah melampaui mereka. Serangan pertama bisa dikatakan sebagai serangan diam-diam, tetapi yang kedua kalinya, iblis-iblis itu seperti orang bodoh, sampai hati mereka hancur, dan tidak ada tanggapan. Ini bukan lagi serangan diam-diam, tetapi mereka tidak dapat mengimbangi kecepatan Feng Tianxing. Mungkin, satu-satunya keuntungan adalah Feng Tianxing dapat memikirkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Tetapi Mozu tidak dapat memikirkannya. Tetapi celah sekecil itu tidak akan menyebabkan hasil yang begitu buruk. Melihat iblis itu diam, Feng Tianxing mengangguk ringan. Baiklah, kuharap kamu bisa mengendalikan mulutmu yang patah. Aku tidak ingin mengendalikannya untukmu. Kata-kata Feng Tianxing seperti panggilan untuk membangunkan setan-setan ini. Dengan kepergian Feng Tianxing, semua iblis ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya mereka tutup mulut. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton dalam diam. Kekejaman Feng Tianxing secara langsung menyebabkan setan-setan ini menahan pikiran mereka untuk berbicara, dan setelah kembali ke pos mereka, tidak ada perubahan lebih lanjut. Latihan harian, hari demi hari, selama 6 hari. Sedu akhirnya kembali ke kamp pada hari ke-6 dan melaporkan serangkaian berita ke Feng Tianxing. Tuan Feng, sekarang Sulphur City diam-diam memusatkan kekuatannya, mencoba menerobos kamp kami, dan saya mendengar bahwa tanggapan internal telah diatur. Hanya saja saya belum dapat menemukan siapa orang ini. Selain itu, ada juga beberapa aksi di kota-kota lain, tetapi tidak terlalu jelas. Pasukan mereka sedang menunggu pertempuran. Jika mereka ingin berperang, Eyeliner Jenderal Sera harus dapat menemukannya. Selain itu, aku juga menanyakan satu hal. Identitas Keto kemungkinan adalah salah satu dari 12 garis keturunan kuno. Berdasarkan kesimpulan dari bawahannya, Tuan Muda Feng seharusnya bisa menjalin hubungan dengan keluarga besar. Berita itu berantakan, tetapi semuanya berhasil. Feng Tianxing membuat beberapa pengaturan, lalu memesan.
Jika kamu dapat menemukan pengkhianat dan memiliki bukti, aku tidak keberatan memberimu hadiah yang besar. Kamu juga berpartisipasi dalam pelatihan selama ini. Aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang spesifiknya, kan? Sedu mengangguk setuju. Bawahan ini mengerti. Temukan orang itu dan bersihkan pasukan. Feng Tianxing mengangguk. Ini ditakdirkan untuk menjadi pembersihan internal yang brutal. Asal-usul iblis ini tidak diketahui. Dan sebagian besar iblis yang dapat dikirim kepadanya dipilih oleh Sera. Setidaknya di masa lalu, tidak ada iblis yang tampil luar biasa. Itu cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi Feng Tianxing tidak akan puas dengan ini. Dia juga butuh tim yang hanya menuruti perintahnya. Tim yang tidak butuh penjelasan. Tapi hanya butuh perintah untuk dijalankan. Ini sangat penting untuk rencana tindak lanjut Feng Tianxing. Selain itu, sekarang Feng Tianxing hanya sedikit terkenal. Dan belum menarik perhatian berbagai kekuatan lokal. Komposisi bawahannya relatif sederhana. Ini saat yang tepat untuk membersihkan dan memilih. 2 hari berlalu dalam sekejap, dan Feng Tianxing sudah mulai mempersiapkan pelatihan formasi tentara. Pada siang hari berikutnya, Feng Tianxing melihat sekelompok besar setan berkerumun. Ras iblis terkemuka adalah kekar dan besar, dan yang paling penting adalah bahwa pada sepasang sayap besar, ada prasasti unik untuk ras iblis. Sampai hari ini, Feng Tianxing telah menyelesaikan informasi di ras iblis, mengetahui bahwa fungsi prasasti ini mirip dengan senjata ajaib ras manusia. Namun, dalam klan iblis yang menganjurkan mengalahkan lawan dengan tinju, menggunakan hal seperti itu mungkin akan dipandang rendah. Melalui informasi ini, Feng Tianxing menentukan identitas orang ini. Salah satu jenderal Sulphur City, Hachukato. Sebelum menunggu Feng Tianxing melihat lagi, Hakioka Duo langsung berteriak. Feng Tianxing, keluar. Pasukan iblisku ada di sini hari ini, dan aku akan menangkapnya sebelum aku keluar. Menyerah lebih awal, agar kakekmu dan aku tidak mencoba menangkapmu.